UNES sudah melanggan Turnitin secara full license sejak tahun 2022. Namun, penggunaan Turnitin oleh dosen dan mahasiswa belum optimal. Sayang kan, sudah dilanggan tapi belum optimal. Cari tahu yuk, bagaimana menggunakan fitur-fitur Turnitin bagi dosen sebagai instruktur untuk mengoptimalkan penggunaannya. Yang pertama, bagaimana seorang instruktur dalam Turnitin masuk ke fitur-fiturnya. Ada dua cara untuk masuk ke Turnitin. Cara yang pertama, masuk melalui website turnitin.com. Setelah kita masuk, sebagaimana Bapak dan Ibu melihatnya di layar, akan ada dua pilihan. Menggunakan email address dan login menggunakan Google account, di mana Google account tersebut adalah Google account kita sebagai dosen Universitas Negeri Semarang. Jangan mengetik email secara manual pada pilihan email address. Namun pastikan bahwa Bapak dan Ibu masuk atau login menggunakan email akun Google UNES. Klik Sign in with Google. Gunakan hanya akun yang terdaftar secara resmi sebagai dosen Universitas Negeri Semarang. Setelah masuk ke website Turnitin, Bapak dan Ibu wajib untuk membuat kelas terlebih dahulu. Pada segmen kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana setting kelas secara cepat. Pertama, add class. Pada saat melakukan add class atau mendesain sebuah kelas, maka kita harus memastikan apa tujuan pembuatan kelas. Yang pertama, tujuan pembuatan kelas adalah untuk memastikan uji kemiripan yang dilakukan secara permanen. Pengguna dari uji jenis ini adalah sebagai contoh pengelola jurnal. Pada saat pengelola jurnal melakukan uji kemiripan, maka artikel yang masuk kepada jurnal harus kita simpan pada repositori kita. Maka settingnya yang harus diingat adalah yang pertama, pastikan Bapak Ibu mengisi semua requirement di dalam kelas setting ini. Normal saja sih. Kemudian setelah menyelesaikannya, lakukan submit. Berikut adalah kelas yang sudah Bapak Ibu create. Di situ ada kelas ID dan enrollment key. Kami sarankan bahwa kelas ID dan enrollment key ini di screenshot atau dicatat. Kita lanjutkan dengan setting berikutnya. Berikut kita akan masuk kepada kelas yang sudah kita buat. Setelah membuat kelas, maka yang kita lakukan berikutnya adalah membuat assignment, di mana assignment ini akan digunakan oleh student untuk melakukan uji kemiripan. Yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah sebagai pengelola jurnal yang kita beri contoh tadi ya, maka setting submit paper to ini harus menjadi perhatian. Apabila akan disimpan permanen pada basis data, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pilih standar paper repository. Adapun tujuan yang kedua, apabila Bapak Ibu hendak memberikan penugasan ini kepada mahasiswa, artinya mereka bisa mengulang beberapa kali untuk melakukan uji kemiripan, maka setting submit paper to harus disetting pada kondisi no repository. Cara kedua untuk masuk ke Turnitin adalah melalui ELENA, Electronic Learning Aid, yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Setelah Bapak Ibu masuk ke fitur activity, maka Bapak Ibu akan melihat dua jenis assignment. Assignment murni dan Turnitin assignment 2. Ketika Bapak Ibu hendak melakukan uji kemiripan atas tugas-tugas mahasiswa, maka Bapak Ibu harus memilih Turnitin assignment 2. Lakukan pengisian format tugas seperti biasa. Yang membedakan Turnitin Assignment 2 adalah bagaimana kita melakukan setting Turnitin kita pada tugas-tugas mahasiswa. Berikut adalah beberapa pilihan setting untuk uji kemiripan. Setting pertama adalah apakah mahasiswa dapat mengunggah setelah masa post date yang kita tentukan. Jika tidak, maka pilih no.
Setting kedua adalah memastikan apakah laporan dapat langsung diakses oleh mahasiswa atau tidak. Jika pilihannya ya, maka pilihlah Generate Report Immediately. Setting yang ketiga adalah apakah paper tersebut akan disimpan atau tidak disimpan dalam basis data Turnitin. Jika tidak disimpan, karena bertujuan hendak menguji selanjutnya, maka jangan lupa pilih No Repository sebagaimana setting pada saat Bapak Ibu menggunakan website Turnitin. 3 setting ini yang membuat perbedaan assignment konvensional dengan Turnitin assignment. Setting berikutnya apakah akan diuji kemiripannya dengan paper yang berasal dari jurnal atau publikasi selanjutnya. Pilihan-pilihan ini sangat tergantung dengan preferensi atau jenis tugas yang Bapak Ibu tentukan. Dan yang terakhir, yang juga harus Bapak Ibu pastikan adalah apakah Bapak Ibu akan mempertimbangkan tingkat kemiripan dalam jumlah yang kecil. Jika Bapak Ibu menggunakan aturan Rektor UNES, maka Bapak Ibu dapat membuat sebuah setting di mana kemiripan di bawah 5% dapat diabaikan. Bapak Ibu bisa memilih exclude small matches dan menuliskan 5% atau exclude small matches dalam bentuk berapa huruf yang akan dikecualikan dalam uji kemiripan. Apabila Bapak Ibu belum mengetahui secara pasti, maka ada bantuan. Klik tanda tanya sebagai helper. Di situ ada penjelasan untuk apa fitur tersebut. Demikian 2 langkah untuk masuk ke Turnitin. Mari kita optimalkan penggunaan Turnitin bagi dosen sebagai instructor. Sampai jumpa.